wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Chandra Putra dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan melakukan tugas perbaikan video biologi. Dan di sini saya akan menjelaskan yaitu bab 1 ruang lingkup biologi yang berisi 3 indikator, yaitu 1 menjelaskan karakteristik umum sains, 2 menjelaskan kegiatan yang berkaitan dengan ilmu biologi, 3 menjelaskan pentingnya iptek dalam perkembangan biologi. Di bab 2 keanekaragaman hayati ada indikator 1 menjelaskan tentang keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Indikator 2 menjelaskan ciri-ciri Archaeobacteria dan Eubacteria. Indikator 3 menyebutkan tingkat takson pada sistem klasifikasi makhluk hidup. Di bab 3 yaitu virus, 1 menjelaskan sejarah penemuan virus, 2 mengidentifikasikan ciri-ciri virus, 3 mengidentifikasikan ciri orang yang terinfeksi HIV. Di bab 4 ada Kingdom Monera yang berisi 3 indikator, yaitu indikator 1 menjelaskan ciri-ciri bakteria dan eubakteria, 2 menjelaskan cara perkembangbiakan bakteri, 3 membedakan ciri bakteria dan eubakteria. Di bab 5 ada Kingdom Protista yang indikator 1 mendeskripsikan ciri-ciri umum protista berdasarkan pengamatan. Indikator 2 menjelaskan cara perkembangan organisme protista. 3 memberi contoh peranan protista bagi kehidupan. Bab 1 ruang lingkup biologi. 1. Menjelaskan karakteristik umum sains. Karakteristik umum sains ada 4, yaitu 1. Rasional, artinya lebih menekankan kepada pikiran bukan berdasarkan perasaan. 2. Empiris, artinya sains itu dapat diuji coba melalui percobaan dan eksperimen. 3. Objektif, artinya sains dapat dibuat memang berdasarkan kenyataan bukan berdasarkan pikiran surrealis yang artinya pikiran yang tidak nyata. 4. Akumulatif, artinya teori-teori yang telah lama akan tetap dipakai dan dicoba untuk menyempurnakan teori lama untuk menciptakan teori baru. Indikator kedua menjelaskan kegiatan berkaitan dengan ilmu biologi. Kegiatan yang berkaitan dengan ilmu biologi adalah kegiatan yang sifatnya langsung, misalnya kegiatan penelitian, percobaan, dan serangkaian kegiatan ilmiah lain terkait gejala benda dan gejala peristiwa dan objek biologi. Sementara itu, kegiatan yang berkaitan dengan ilmu biologi secara tidak langsung, misalnya kegiatan di bidang perkebunan, peternakan, kedokteran, industri, perikanan, dan lain sebagainya. Hampir semua bidang dalam kehidupan menggunakan ilmu biologi sebagai dasar. Oleh sebab itu, kegiatan yang berkaitan dengan ilmu biologi tentu beragam. 3. Menjelaskan pentingnya iptek dalam perkembangan biologi. Peranan iptek dalam perkembangan biologi antara lain menjadi fasilitas memperdalam keilmuan tentang makhluk hidup, meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan mikroorganisme yang menjadi sangat bermanfaat bagi manusia. Bab 2 yaitu keanekaragaman hayati. 1. Menjelaskan tentang keanekaragaman gen, jenis, ekosistem. Keanekaragaman genetik atau genetic diversity merupakan variasi atau perbedaan sifat dan penampilan individu-individu dalam satu varies atau antara varies. Dalam satu spesies, gen berbeda, spesies atau jenisnya yang sama. Keanekaragaman hayati tingkat spesies adalah variasi atau perbedaan sifat dari penampilan antar individu berbeda spesies dalam satu familia. Hal ini terbentuk karena perbedaan struktur dan jumlah gen. Keanekaragaman ekosistem dalam variasi macam-macam yang ada di permukaan bumi yang disebabkan oleh perpaduan antar unsur biotik yang bervariasi dengan faktor abiotik yang beraneka ragam seperti perbedaan suhu, pH, kelembapan, sanitasi, kecepatan angin, dan topografi. Indikator 2 menentukan sistem klasifikasi makhluk hidup, klasifikasi binomial. Dalam aturan penulisannya, selain menggunakan bahasa Latin, juga sistem binomial nomenklatur ini menggunakan sistem tata nama dua kata yaitu kata pertama menunjukkan tingkatan marga atau genus yang diawali dengan huruf besar, dan kata kedua menunjukkan tingkatan jenis atau spesies yang diawali huruf kecil. Namun jika nama terdiri dari 3 kata, maka kata kedua dan ketiga akan disatukan atau diberi tanda strip. Indikator 3 menyebutkan tingkat takson pada sistem klasifikasi makhluk hidup.
Urutan taksonomi urutan taksonomi makhluk hidup dari yang tertinggi hingga terendah, yaitu kingdom atau kerajaan, divisio atau divisi, kelas, ordo atau bangsa, familia atau famili, genus atau marga, spesies atau spesies, dan varias atau ras. Lanjut. Bab 3, virus. Indikator pertama yaitu menjelaskan sejarah penemuan virus. Sejarah penemuan virus pada tahun 1883. Adolf Meyer, seorang ilmuwan dari Jerman yang sedang mencari penyebab penyakit mozaik pada tembakau. Penyakit ini menghambat pertumbuhan tanaman tembakau dan menyebabkan daunnya mempunyai bercak sehingga disebut mozaik. Meyer menemukan bahwa penyakit itu menular ketika ia menemukan bahwa ia dapat memindahkan penyakit tersebut dari satu tanaman ke tanaman lain dengan cara menyemprotkan getah yang diekstraksi dari daun tanaman sakit ke tanaman yang masih sehat. Mengambil kesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil daripada biasanya yang tidak dapat dilihat dengan mikroskop pada tahun 1892. Indikator 2, mengidentifikasi ciri-ciri virus. Virus hanya dapat hidup dan memperbanyak diri dalam sel hidup di organisme lain. Memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi. Virus dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut virion yang mengandung DNA atau RNA saja. Dapat dikristalkan, tetapi virus masih memiliki patogen apabila diinfeksi ke organisme hidup. Bersifat aseluler atau tidak memiliki sel dan tidak memiliki organ sel. Sementara itu, menurut Broom 1994, virus berukuran sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri. Diperkirakan ukuran virus berkisar 20 mm hingga 300 nanometer. Indikator ketiga, mengidentifikasi ciri orang yang telah terinfeksi HIV. Ciri-ciri orang yang terkena HIV antara lain adalah mengalami demam, kedinginan, ruam, berkeringat di malam hari, nyeri otot, sakit pada tenggorokan, mudah untuk lelah atau lemas, pembengkakan kelenjar getah bening, sering sariawan. Lanjut. Kingdom Monera, bab 4. Indikator 1, menjelaskan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria hidup pada lingkungan yang ekstrim, memiliki membran inti sel, merupakan sel-sel paling awal atau kuno. Archaebacteria dapat hidup dimanapun atau bisa disebut kosmopolit. Eubacteria umumnya tidak berklorofil, bentuknya bervariasi, tidak memiliki membran inti atau prokaryotik, berukuran antara 1 sampai dengan 5 mikro. 5. Hidup secara parasit atau bebas atau patogen, bersifat uniseluler atau bersel satu. Eubacteria ialah organisme uniseluler prokaryotik. Indikator 2, menjelaskan cara perkembangbiakan bakteri. Reproduksi aseksual bakteri melalui pembelahan biner dalam satu sel bakteri akan membelah menjadi 2 sel anakan. Proses pembelahan biner diawali dengan proses replika DNA menjadi 2 salinan DNA identik yang diikuti pembelahan sitoplasma dan akhirnya terbentuk dinding pemisah di antara kedua sel anakan bakteri. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Pemindahan itu terjadi dari satu sel bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Bakteri memiliki peranan baik yang menguntungkan maupun merugikan. 3. Indikator 3 yaitu membedakan ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria terdiri atas metanogen, halofil ekstrim, dan termofil ekstrim. Ketiga kelompok Archaebakteri ini hidup di lingkungan yang ekstrim. Sementara itu, Eubacteria merupakan mikroorganisme dengan ciri-ciri uniseluler mikroskopik. Pada umumnya, Eubacteria tidak berklorofil dan termasuk sel prokaryotik. Lanjut. 5. Kingdom Protista. Indikator 1 mendeskripsikan ciri umum protista berdasarkan pengamatan, yaitu pertama, sebagian besar protista adalah uniseluler, 2 memiliki nukleus, 3 memiliki organ
sel. 4 bersifat heterotrof. 5 berkembang biak secara aseksual. Menjelaskan cara perkembangbiakan organisme protista. Protista aseksual berkembang biak dengan cara membelah diri seperti pembelahan biner, sementara pada protista seksual berkembang biak melalui 3 cara, yaitu isogami, ogami, dan anisogami. Indikator 3 memberi contoh peranan protista bagi kehidupan. Egluna viridis adalah protista yang berperan sebagai indikator polusi air atau sungai. Navicula digunakan untuk bahasa isolasi bahan penggosok, bahan penyekat, dinamit, dan digunakan untuk campuran semen. Sekian dari penjelasan tadi yang saya lakukan untuk melakukan tugas perbaikan biologi. Bila ada salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.